Dokter Sherly apa? Yang tadi. Dengan media kontras dok, Oh, dengan kontras dokter ya. Sel. Oke. Minggu depan berarti masih ada kuliah lagi ya? Izin dok untuk kuliah sampai minggu kedua dok. Oh, sampai minggu kedua ya. Hmm. Oke, saya share screen ya. Tadi. Bentar ya. Oke, udah tertampil ya. Sudah kelihatan semuanya. Izin dok, terlihat tapi untuk file Explorer-nya dok belum kebuka untuk presentasinya dok. Oh iya, oke. Oh ya, pakai ini aja ya. Soalnya apa namanya? PPT-nya di laptop yang lain kebetulan lagi ini. Kita mulai mulai aja ya, pakai ini aja ya. Bisa kelihatan kan ya? Izin dok, untuk PPT-nya belum terlihat dok. Mungkin bisa dicoba untuk di share screen ulang dok. Oh, siap, siap.
Ntar izin share lagi ya. Eh, Masih bentuk itu ya, masih bentuk PDF ya? Iya izin dok, sudah terlihat, tapi masih dalam bentuk PDF dok. Oh ya udah deh, pakai ini aja deh. Soalnya dari tadi nyoba nggak bisa dibuka. Bisa kelihatan kan ya? Bisa dok, bisa terlihat. Oke. eh mm, saya mulai ya. Udah semua, udah hadir semuanya kan ya? Iya dok, sudah dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, siang ini kita akan membahas materi tentang gastrointestinal radio imaging ya. Untuk ini yang hadir 21 ya? Iya dok, betul dok. 21 udah lewat stase apa aja nih? Izin dok, ada yang sudah melewati stase anak dan bedah, ada yang sudah melewati stase objin dan anak dok. Oh, berarti empat besar udah ya? Empat besar maksudnya mayor udah lewat semuanya ya, bukan stase yang pertama kan ya? Iya dok. Oke. Pertama kita bahas tentang anatominya dulu ya. Untuk anatomi gastrointestinal, dimulai dari rongga mulut, kemudian nanti ke esofagus, kemudian ke gaster, kemudian ada kandung empedu, kemudian liver, kemudian usus halus, usus besar, sampai dengan ke apa namanya, ke rektum dan anus. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang esofagus. Esofagus itu eh, adalah suatu tabung muskular diameter 2 cm dengan panjang 25 cm. Tuh tingginya sekitar proyeksi cervikal 6 sampai torakal 11-12 vertebra. Nah, kemudian untuk apa namanya, dia nanti akan ada 3 parts, cervikal, torakal. Kemudian untuk nanti ada bagian-bagian yang apa namanya, penyempitan-penyempitan di esofagus yang nanti bisa diperhatikan ketika nanti ada pemeriksaan pemeriksaan radiologi. Selanjutnya adalah gaster. Untuk gaster atau lambung itu adalah bagian pencernaan yang meluas dan terletak di antara esofagus dan usus halus. Kemudian ini ukuran, bentuk, dan posisi lambung itu bergantung pada pergerakan diafragma, tipe tubuh, kemudian isi lambung dan posisi tubuh. Jadi untuk tiap orang berbeda-beda. Biasanya dia kalau posisinya dia terletak di sebelah di daerah epigastrium, kemudian dia bisa meluas hingga ke inferior, kemudian bisa juga meluas ke sentral hingga ke lateral. Kemudian untuk bagian lambungnya sendiri ada kardiak, fundus, kemudian corpus corpus esophagus, kemudian ada pylorus. Di pylorus itu sendiri ada antrum pylori, kemudian kanal pylori, kemudian ada sphincter pylori. Ada 2 kurvatura, kurvatura mayor dan kurvatura minor, atau greater curvature dan lesser curvature. Ini gambaran anatominya. Kemudian untuk ini adalah gambaran yang bisa dilihat jika dilakukan pemeriksaan esofagus dengan kontras. Selanjutnya, selanjutnya adalah usus halus. Untuk usus halus itu sendiri, dia memanjang dari pylorus hingga ileocecal junction. Fungsinya adalah untuk absorpsi dari nutrisi. Untuk usus halus terbagi menjadi 3 bagian, duodenum, kemudian yeinum, dan ileum.
Untuk eh, dia letaknya eh, terletak dari mulai biasanya terletaknya sentral, kemudian dari rongga perut bagian atas hingga bawah. Dan selanjutnya adalah usus besar. Untuk fungsinya adalah untuk fungsi penyerapan air, kemudian terdiri dari sekum, appendix, kolon ascendens, kemudian kolon transversum, kolon descendens, kemudian sigmoid dan rectum juga anal kan apa analus kanalis anal. Kemudian terdapat dua fleksura, fleksura fleksura hepatica dan fleksura lienalis. Terletak sesuai dengan letaknya. Kalau fleksura hepatica dia terletak di sebelah kanan, kemudian kalau untuk fleksura lienalis dia terletak di sebelah kiri. Kalau untuk perbedaan dengan usus halus, usus besar memiliki mental appendix, kemudian ada Taenia coli dan gambarannya adalah gambaran Haustra dengan gambaran kaliber yang lebih besar. Jadi kalau untuk usus usus besar dia atau kolon dia biasanya kalibernya lebih besar daripada kaliber usus halus. Kemudian ini perbedaannya untuk usus halus sendiri dia letaknya di sentral, kemudian kalau untuk usus besar dia letaknya di perifer. Untuk diameternya, diameter usus halus itu sekitar 2,5 cm hingga 3 cm. Kemudian kalau untuk usus besar itu atau kolon itu dia eh, lebih dari 3 cm, 3 sampai 5 cm. Jika dia lebih dari 6 maka dianggap sebagai patologis. Kemudian untuk usus halus sendiri, loopsnya, loop ususnya banyak. Kalau untuk kolon itu loop ususnya sedikit. Kemudian radius dari kurvaturanya. Kalau untuk usus halus itu kecil-kecil, adapun kolon itu besar. Sementara gambaran feses seharusnya di usus, kalau di usus halus itu seharusnya tidak ada. Kemudian kalau di di gambaran kolon itu terdapat gambaran feses pada kolon. Dan untuk kalibernya, untuk usus halus itu kalibernya kecil. Kemudian kalau untuk kolon itu kalibernya lebih besar daripada kaliber usus halus. Ada gambaran valvula coniventes pada gambaran usus halus dengan jarak-jaraknya lebih sempit. Itu dia eh, garis-garisnya itu terlihat kalau pada pemeriksaan kontras. Pada pemeriksaan kontras radiologi itu terlihat garis-garis atau valvula conivens itu memanjang dari dinding ke dinding, jadi dari ujung ke ujung. Sementara kalau Haustra itu eh, garisnya itu tidak memanjang dari dinding ke dinding, jadi dia cuma sampai ke sepertiga atau paling banyak sampai pertengahan, jarang yang sampai ujung dinding ke dinding. Kemudian jaraknya untuk yang eh, usus halus itu jaraknya lebih sempit, jadi lebih padat garis-garisnya, sementara Haustra itu jaraknya lebih lebar. Selanjutnya adalah modalitas pemeriksaan yang bisa digunakan untuk pemeriksaan gastrointestinal. Untuk modalitas pemeriksaannya, kita bisa menggunakan pemeriksaan yang tanpa kontras dan pemeriksaan yang dengan kontras. Untuk yang tanpa kontras itu sendiri, kita ada eh, pemeriksaan dengan menggunakan X-ray dan juga eh, ultrasound atau USG. Sementara yang dengan kontras itu ada pemeriksaan eh, yang menggunakan fluoroskopi, itu ada OMD, kemudian ada barium follow through, barium enema atau kontrasmil, kemudian ada colon in loop, kemudian kolangiografi, kemudian sialografi, apendikogram.
Kemudian ada fistulografi. Sementara untuk CT scan dan MRI sendiri ini bisa 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 dua dua pemeriksaan. Maksudnya dia bisa bisa menggunakan kontras dan juga bisa dengan pemeriksaan CT scan dan MRI tanpa kontras. Oke, selanjutnya adalah eh, pemeriksaan akut abdominal series atau pemeriksaan serial untuk eh, kelainan atau gejala-gejala akut abdominal. Yang pertama adalah pemeriksaan dengan posisi supine. Pasiennya berbaring, kemudian posisinya telentang. Ini bisa digunakan untuk melihat gambaran usus, kemudian klasifikasi dan massa massa soft tissue. Kemudian bisa juga digunakan posisi prone, meskipun ini udah jarang digunakan. Itu prone itu posisinya adalah telentang. Kemudian ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi gas pada rektum dan rektosigmoid, terutama daerah-daerah rektosigmoid, dan mengidentifikasi kelainan-kelainan pada kolon ascending dan kolon descending. Tapi biasanya kalau untuk akut abdominal, kelainan-kelainan akut abdomen itu biasanya pasiennya kesakitan sehingga jarang digunakan posisi prone. Nah, jika tidak bisa digunakan untuk posisi prone, maka kita digunakan posisi eh, left lateral decubitus atau miring ke sebelah kiri. Kemudian sinarnya berasal dari atas. Nah, ini kalau pada posisi prone bisa kelihatan gambarannya. Kemudian selain itu juga digunakan posisi erect abdomen atau posisi berdiri atau tegak, posisi tegak. Ini gunanya untuk melihat apakah ada gambaran free air atau udara bebas pada kafum peritoneum. Kemudian untuk melihat adanya gambaran air fluid levels di dalam lumen usus. Tekniknya adalah pasien berdiri atau duduk, posisinya tegak, kemudian sinarnya dari arah depan pasien, arah anterior dari pasien dengan kaset berada pada posisi punggung pasien. Nah, biasanya kalau apa namanya? Biasanya kalau pasien tidak bisa berdiri, dia akan dilakukan posisi semi erect atau agak telentang, tapi juga nggak tidur banget gitu, kayak posisi pada pasien-pasien semi volar, tapi lebih tegak lagi kayak gitu. Kemudian jika pasien tidak mampu untuk berdiri atau duduk, maka bisa dilakukan pemeriksaan left lateral decubitus. Jadi pasiennya berbaring di sisi kiri tubuh, kemudian eh, di diproyeksikan sinarnya dari arah sekitar 40 inci di depan kasetnya. Kemudian ditunggu beberapa saat itu nanti hingga posisi dari posisi dari udara yang berada pada kafum peritoneum itu pindah ke posisi tertinggi, karena biasanya udara itu akan mencari lokasi tertinggi dari eh, organ tubuh. Jadi dia biasa nanti akan mencari posisi tertinggi, biasanya di subdiafragma atau posisi yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh udara tersebut. Nanti akan dilihat gambaran adanya free air di sana. Kemudian, kemudian ini jika
diperlukan juga dilakukan pemeriksaan fototorak atau chest X-ray dengan posisi erect. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat adanya free air di bawah diafragma jika masih ragu pada pemeriksaan akut abdominal itu. Kemudian mencari kelainan-kelainan pada fototoraknya dan juga jika ada gambaran-gambaran efusi pleura yang diakibatkan oleh proses patologis di intraabdomen maka bisa terlihat dan juga untuk melihat kelainan-kelainan pada torak dan persiapan untuk operasi jika gambaran dari akut abdomennya itu mengindikasikan adanya tindakan selanjutnya seperti operasi gitu, maka kita sudah ada gambaran dari foto toraknya untuk bisa dilanjutkan ke tindakan selanjutnya. Kemudian adalah jika dilakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras, maka untuk ekspertisenya itu eh, harus mencakup dari pasase kontrasnya, kemudian besar, bentuk, posisi, kondisi mukosanya, kemudian ada ada filling defect ataupun additional defectnya. Nah, ini untuk pemeriksaan dengan kontras itu ada pemeriksaan yang pertama adalah esofagografi. Esofagografi itu adalah pemeriksaan untuk melihat patensi daripada esofagus jika terjadi adanya gangguan menelan ataupun pasiennya merasakan adanya korpal atau corpus alienum yang bukan corpus alienum yang tidak berdensitas logam atau yang gambarannya lusen atau ya gambarannya lusen pada foto polos. Biasanya kan kita kalau misalnya tertelan jarum atau tertelan kancing atau tertelan sesuatu yang densitasnya opak atau densitasnya putih, dia itu maka bisa terlihat di foto polos. Tapi jika dia densitasnya lusen atau densitasnya tidak dapat dilihat di foto polos, maka diperlukan pemeriksaan tambahan dengan bantuan kontras untuk memperjelas gambaran dari lesi ataupun kelainan yang ditimbulkan. Nah, terutama ini biasanya pada pasien-pasien dengan korpal ya, korpal misalnya tersedak, eh, misalnya tersedak daging atau tersedak misalnya tertelan eh, sesuatu yang nggak bisa kelihatan, misalnya anak-anak misalnya tertelan kayak misalnya makan bakso atau apa, tapi nggak menyebabkan obstruksi total gitu, tapi dia nggak bisa nelan, misalnya makan muntah lagi, makan keluar lagi, baru minum udah muntah lagi kayak gitu apa nggak bisa masuk sama sekali gitu nggak sampai total tapi mengganggu mengganggu fungsi menelannya. Nah itu em, pilihannya memang ada beberapa tapi eh, bisa digunakan, salah satu alternatifnya adalah bisa digunakan esofagografi untuk memperjelas gambarannya. Esofagografi itu caranya indikasinya apa jika terjadi disfagia, odinofagia, kemudian adanya fistula tracheoesophageal misalnya pada anak-anak ya, pada bayi biasanya jika dicurigai adanya fistul, kemudian varises esophagus, kemudian adanya aspirasi benda asing, GERD, diverticulum Zenker, Barrett esophagus, dan tumor daerah esofagus ataupun ada akalasia esofagus. Kontraindikasinya jika dia alergi terhadap kontras, adanya perforasi, kemudian eh, fistula tracheoesophageal tapi yang berat ya.
Makanya ini untuk pemeriksaannya harus dipertimbangkan apakah eh, aman atau tidak bagi pasien karena resikonya jika pada fistula tracheoesophageal maka ada resiko aspirasi jika memang fistulnya itu cukup besar sehingga bisa masuk ke daerah em, daerah bisa masuk ke rongga pernafasan atau bisa masuk ke trakea. Kemudian oh, oh ya, untuk kontraindikasinya ada juga indikasinya kontraindikasi relatif sebenarnya kalau kehamilan. Kehamilan jika memang eh, tidak bisa tidak misalnya harus dilakukan pemeriksaan ini mungkin bisa digunakan alternatif pasiennya memakai apron karena ini kan pemeriksaannya pemeriksaan di atas ya upper tract eh, upper tract dia dia di daerah atas jadinya bisa menggunakan apron untuk dada dan perutnya. Kemudian zat kontrasnya bisa menggunakan barium sulfat berbanding air 1:1 ataupun bisa juga menggunakan zat kontras yang water soluble. Untuk yang barium sulfat sebenarnya kalau untuk pemeriksaan esofagografi ini itu lebih disarankan menggunakan barium sulfat. Kalau pasiennya kooperatif dan misalnya pasiennya kooperatif dan pada usia dewasa karena apa karena kalau menggunakan barium sulfat dibanding air 1:1 itu dia konsistensi dari larutannya itu lebih kental sehingga eh, memungkinkan memungkinkan pemeriksa untuk mengambil gambaran yang lebih jelas terutama jika tidak bisa menggunakan fluoroskopi. Tapi kebanyakan sih mungkin untuk sekarang rumah sakitnya sudah menggunakan fluoroskopi, jadi bisa diambil gambar yang bagus. Tapi jika di rumah sakit tersebut tidak bisa menggunakan fluoroskopi, ini akan sangat membantu sekali penggunaan barium sulfat karena dia konsistensinya lebih padat, lebih kental, jadinya bisa lewat dengan lebih lambat. Jadi gambar yang diambil bisa lebih lebih bagus kayak gitu. Sementara kalau menggunakan zat kontras non ionik atau water soluble, maka dia pemeriksaannya itu eh, sangat cepat. Ini kan karena nanti aba-abanya adalah ibu eh, cairannya ditahan dulu ya di mulut, kemudian nanti saya perintahkan untuk ditelan, ibu telan. Nah, begitu kita telan Bu, kita sambil ngomong kalau untuk radiologi sambil radiografernya mengambil gambarnya. Begitu telan langsung diambil gambarnya. Kalau misalnya menggunakan fluoroskopi, maka gambar yang digunakan mungkin lebih baik karena kan dia seperti real time ya kalau fluoroskopi. Sementara kalau menggunakan hmm, mesin X-ray yang biasa, bukan yang fluoroskopi, maka ada kemungkinan untuk luput gambar ataupun luput momen lah. Ada saat dimana dia tidak terambil gambarnya, jadi mungkin terpotong kayak gitu gambarnya. Ya, jadi nggak bisa menggambarkan kelainan secara lebih valid kayak gitu. Tapi zat kontras yang water soluble ini biasanya direkomendasikan untuk pasien-pasien eh, dengan pasien-pasien pada pasien bayi, pasien anak dengan kekhawatiran bisa terjadinya aspirasi. Kemudian untuk pasien-pasien dengan fistula tracheoesophageal karena kan dikhawatirkan kalau dia fistulnya cukup besar maka cairan kontras tersebut bisa masuk ke trachea dan juga bisa masuk ke sistem pernafasan, bisa lolos dia ke bronkus, bronchiolus dan nanti malah terjadi aspirasi kayak gitu. Untuk foto esofagografi diambil posisi right anterior oblique, lateral,
Kemudian foto diambil posisi AP atau PA-nya. Kemudian ini adalah esofagografi atau barium swallow. Ini apa namanya? Ini ini yang tadi ya. Ini pemeriksaan esofagografi. Ini yang bisa didapatkan. Kalau yang sebelah ini gambaran yang baik, yang bagus, yang normal. Kemudian ini gambaran akalasia. Selanjutnya ada gambaran tumor esofagus, ada penyempitan di daerah sini. Selanjutnya adalah esofagomahduodenografi atau bariumi atau OMD. Ini fungsinya untuk melihat adanya kelainan pada esofagus bagian distal, lambung, dan duodenum. Ini biasanya di sama seperti tadi, seperti di esofagografi, hanya saja ini diambil gambarnya mulai dari esofagus bagian distal, kemudian lambung hingga sampai ke duodenum. Ini indikasinya bisa pada pasien dispepsia, kemudian penurunan berat badan, perdarahan gastrointestinal, yang kemudian adanya obstruksi parsial, hernia esofagus, ulkus peptikum, ataupun pada pasien-pasien hipertrofi pylori stenosus. Untuk kontraindikasinya alergi terhadap bahan kontras, kemudian adanya obstruksi total ataupun ileus ya, adanya ileus obstruksi dan juga kehamilan. Untuk prosedurnya dia eh, ada prosedur sebelum pemeriksaan berbeda dengan esofagografi. Kalau esofagografi ini tidak ada prosedur sebelum pemeriksaannya karena dia cuma mengambil bagian atas saja. Sementara kalau untuk OMD ini ada prosedur pemeriksaannya. Jadi pasiennya harus puasa 6 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengosongkan gambaran lambungnya supaya ketika kontrasnya masuk maka akan bisa terlumuri kontras dengan baik sehingga bisa menggambarkan anatomi organ dengan lebih baik lagi. Kemudian dilakukan pemeriksaan foto polos. Gunanya untuk apa pemeriksaan foto polos ini? Nah, gunanya supaya kita bisa menilai apakah layak dilanjutkan atau tidak layak dilanjutkan pada pemeriksaan OMD ini. Kemudian diberikan bubuk Eversen untuk kontras negatifnya, lalu beri kontras barium pada pasien. Kemudian diambil fotonya dengan menggunakan fluoroskopi. Kemudian ini yang single kontras jika hanya dimasukkan jika hanya dimasukkan zat kontras saja, entah barium atau water soluble. Ini jika ditambahkan bubuk Eversense atau soda ya, yang bersoda kayak misalnya adem sari kayak gitu. Jadi gunanya untuk apa sih sebenarnya? Itu gunanya untuk kontras negatif. Jadi supaya ada gambaran darahnya. Nah, nanti akan kelihatan gambaran dari gambaran ruge-ruge yang ada di dalam gaster. Jadi akan terlihat gambarannya. Kemudian diambil posisi RAO, right anterior oblique, ke posisi PA, kemudian posisi lateral kanan, kemudian dilihat posisi left posterior oblique untuk melihat kelainan pada fundus, pylorus, dan bulbus duodenum. Ini sebenarnya untuk prosedurnya sebanyak ininya apa untuk pemeriksaannya, tapi nanti pada saat pemeriksaan tergantung dari hasil yang didapatkan.
Bisa nanti untuk gambaran untuk foto atau posisi yawningnya bisa kurang dari yang ada di sini. Nah, ini gambarannya. Nah, ini jika ada gastrik karsinoma, maka dia nggak ngisi karena ada gambaran lesi ataupun massa. Ini untuk ulkus peptikus, maka akan terlihat adanya tonjolan-tonjolan seperti ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan barium follow through atau barium meal. Ini untuk melihat gambaran usus halus. Indikasinya jika terjadi kolik abdomen atau nyeri perut, kemudian diare atau perdarahan, obstruksi yang parsial untuk melihat ada apa untuk melihat level dari obstruksinya itu, kemudian adanya enteritis, divertikulum, dan malabsorpsi. Bisa digunakan seperti pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya, bisa digunakan zat kontras yang barium sulfat dibanding air 1:1, dan bisa juga digunakan zat kontras yang water soluble. Kalau untuk pemeriksaan BFT atau barium follow through ini lebih biasanya di sebelum pemeriksaan ada persiapannya. Untuk 2 hari sebelum pemeriksaan, pasiennya makan makanan lunak dan rendah residu, misalnya bubur kecap. Jadi jangan dikasih makanan yang berserat, kemudian yang lama untuk em, lama untuk dicernanya. Kemudian dilakukan puasa 6-8 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian pasiennya tidak merokok, mengunyah permen karet, dan terlalu banyak bicara. Untuk pasien-pasien dengan gambaran usus yang kurang baik, maksudnya gambarannya terlalu banyak udara atau terlalu banyak fekal materialnya, maka dapat diberikan laksatif atau pencahar. Dilakukan eh, dilakukan pemeriksaan foto polos untuk melihat kondisi dari usus halusnya. Jika kondisi dari usus halusnya bersih ataupun tidak terlalu banyak fekal material, tidak terlalu banyak artefak-artefak yang mungkin mengganggu pemeriksaan atau mengganggu gambaran radiologi, maka dilanjutkan dengan meminum kontras. Untuk fotonya diambil pada menit ke 5, 15, 30, 60, 120. Itu biasanya sampai 120 sih, sampai 2 jam dari pemeriksaannya. Tapi memang pada pemeriksaan ini biasanya ditunggu sampai gambarannya sampai refluks ke sekun. Jika sudah terjadi refluks ke sekun, pemeriksaannya selesai. Tapi untuk mendapatkan gambaran yang seperti ini, bagus seperti ini, itu biasanya jarang sih. Karena memang posisi posisi dari usus halus kan berbeda-beda ya tiap orang. Kemudian sebarannya juga beda-beda. Kadang-kadang gambarannya tidak sebagus ini untuk terlumuri kontrasnya. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ini kalau bagus, kalau gambarannya bagus bisa sampai seperti ini. Selanjutnya ada pemeriksaan kolam in loop atau barium enema atau pemeriksaan lower GI series. Ini biasanya untuk menilai dari besar, bentuk, dan posisinya serta lesi ataupun pada defek pada daerah kolon. Indikasinya adalah eh, perubahan pada kebiasaan buang air besar, kemudian adanya nyeri perut, massa intraabdomen, kemudian melena, jika terdapat penyempitan, obstruksi, tapi yang masih parsial bisa digunakan barium kolon bisa digunakan kolon in loop. Kemudian adanya kolitis, divertikulum,
untuk susepsi, polip, dan volvulus. Nah, ini gambarannya untuk persiapannya itu sama seperti tadi. Untuk usus usus besar ataupun kolonnya itu harus bersih. Karena ketika nanti ada feses yang terlalu prominent atau fekal materialnya terlalu prominent, maka akan tampak seperti gambaran massa ataupun gambaran lesi. Jadi untuk pemeriksaan ini harus eh, kolonnya harus benar-benar bersih. Hampir sama dengan pemeriksaan barium follow through. Jadi 2 hari sebelum pemeriksaan pasien makan makanan lunak atau rendah residu, misalnya bubur kecap. Selanjutnya untuk yang berserat, kemudian yang banyak residu berserat, kemudian yang sulit dicerna, yang lama lama dicernanya, maka akan tidak diberikan pada pasien ini. Jangan untuk sementara tidak diperbolehkan untuk dimakan dulu. Kemudian sebelum pemeriksaan dilakukan puasa 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak merokok, mengunyah permen karet, dan terlalu banyak bicara. Fungsinya apa? Supaya tidak banyak gambaran udara di lumen usus. Selanjutnya diberikan laksatif ataupun pencahar untuk membersihkan sisa-sisa feses sehingga ketika diberikan kontras dapat melumuri lumen dari kolon atau usus halus pada BFC tadi dengan baik. Jadinya gambaran lumen ususnya bisa tergambar dengan baik. Untuk persiapan alatnya, pesawat X-ray, kaset. Nah, untuk pemeriksaan kolon in loop ini berbeda dengan pemeriksaan yang tadi. Untuk yang esofagografi, kemudian barium follow through, OMD, kemudian barium follow through itu pemeriksaannya dengan barium, kita bilangnya juga bariumil atau kontras mil. Jadi kontrasnya diminum ataupun dimakan apa diminum ya. Ya pokoknya kontrasnya dikonsumsi secara oral. Jadi diminum, kalau barium ya seperti dimakan ya karena padat kayak gitu, lebih kental. Nah, sementara kalau untuk pemeriksaan kolon in loop ini sendiri, maka dimasukkan kontrasnya melalui anus. Jadi eh, kita membutuhkan marker. Marker itu sendiri untuk apa? Untuk tanda ataupun untuk menentukan posisi anusnya. Jadi nanti kita akan menempel marker ataupun menempel tanda itu di ujung anusnya. Kemudian ditempel marker untuk menentukan ujungnya. Kemudian ada vaselin dan jeli, sarung tangan, kemudian ada standar irigator dan irigator set lengkap dengan kanula rektal. Jadi dimasukkan dengan menggunakan irigator dan kanula rektal. Atau bisa juga pakai, biasanya sih udah ada sih sekarang udah ada yang set barium atau set kolon in loop. Jadi isinya itu udah barium enema. Tapi kalau misalnya belum ada, biasanya digunakan kateter, seperti kateter kayak gitu disambungkan nanti untuk dimasukkan ke dalam anus. Jadi hampir sama kayak pasang kateter, tapi yang dimasukkan bukan yang yang kan kalau kateter kan untuk mengeluarkan urin. Nah, kalau ini disambungkan untuk mengeluarkan kontras dan dimasukkan ke dalam anus seperti itu. Bisa pakai barium, bisa sama seperti yang tadi, bisa pakai barium, bisa juga menggunakan water soluble. Tergantung dari eh, tergantung dari keperluannya. Biasanya kalau untuk anak-anak itu menggunakan water soluble, sementara kalau untuk dewasa biasanya menggunakan larutan barium karena biasanya kan dibutuhkan
volume cairan yang banyak. Sementara kalau menggunakan kontras water soluble, maka akan dibutuhkan kontras yang banyak sekali, dan itu membutuhkan kontras yang banyak. Dan pertama pertama biaya, yang kedua adalah jika berulang pemeriksaannya, kadang kita harus ulang lagi, maka akan dibutuhkan banyak kontras. Ini untuk kolon endop. Nah, ini irigatornya ataupun seperti infusan. Nah, ini ujung ini dimasukkan ke dalam anus, kemudian dialirkan ini zat bariumnya. Untuk fotonya diambil R, right anterior oblique, kemudian PA, kemudian lateral kiri, PA aksial, untuk bisa menilai daerah, tergantung dari daerah mana yang pengen kita tahu kelainannya. Kalau misalnya kelainannya, misal kita curiga adanya tumor di daerah plexura lienalis, maka ditambahkan posisi LAO dan RPO. Jika plexura hepatika, RAO dan LPO kayak gitu. Jadi tergantung dari daerah yang akan kita cari kelainannya. Kalau pakai fluoroskopi ya diikuti zat kontrasnya sampai ke daerah, sampai dia ke daerah ujung dari kolon ascending. Nah, pasiennya seperti ini. Nah, biasanya pasiennya posisinya prone, bisa juga pasiennya posisinya supine, kemudian dimasukkan lewat anus. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah kolangiografi tit- tube. Ini biasanya setelah dilakukan operasi kolesistektomi. Ini fungsinya adalah untuk melihat adanya sisa batu di saluran empedu pasca kolesistektomi, atau untuk mengevaluasi adanya sistem biliar ataupun struktur ataupun dilatasi. Ada atau tidaknya kebocoran, kemudian ada atau tidaknya pos operasi itu ada atau tidaknya kebocoran, ada atau tidaknya struktur kayak gitu. Jadi pada operasi kolesistektomi biasanya nanti sudah dipasang kateter titub oleh spesialis spesialis bedah konsultan gastro. Nah, biasanya sudah ditaruh kateter titub, kemudian nanti misalnya beliau butuh untuk evaluasi daerah eh, kandung empedu dan traktus biliar, maka nanti tinggal kita memasukkan kontras ke dalam titub yang sudah terpasang, kemudian kita evaluasi. Nah, ini gambarannya. Nah, ini titubnya ini biasanya sudah dipasang oleh dokter spesialis bedahnya. Nah, untuk ekspertisenya biasanya seperti biasa dalam mengekspertise fotoradiologi, jangan lupa identitas, nama, umur, identitas itu nama, umur, jenis kelamin, kemudian jangan lupa untuk tanggal pemeriksaannya, kemudian exposure-nya, pemeriksaan klinisnya, kemudian marker dan posisinya. Kenapa gunanya? Karena hmm, ada penyakit-penyakit tertentu yang spesifik pada jenis kelamin tertentu. Kemudian ada juga dengan umur tertentu, karena
apa namanya, pada pemeriksaan radiologi kan kita kebanyakan tidak bertemu dengan pasiennya. Jadi hanya mendapatkan fotonya saja. Nah, jika pemeriksaannya ini apa identitas dari pasiennya ini keliru, maka akan didapatkan hasil yang keliru. Otomatis nanti klinisi juga akan eh, miss dalam mentreatment ataupun mendiagnosis pasien, sehingga nanti yang ke belakangnya akan bermasalah. Nanti kita dianggap sebagai malpraktek ataupun salah dalam menentukan prosedur tindakan. Selanjutnya, untuk foto polos abdomen dinilai preperitoneal fat line-nya, kemudian psoas line-nya, kontur kedua ginjal, dan dinilai usus halus dan usus besar. Apa namanya, distribusi udara di usus halus dan usus besar. Adakah distribusinya apakah simetris atau apakah normal atau over distribusi? Kalau misalnya eh, kurang itu nanti dilaporkan, jika terlalu banyak distribusinya juga dilaporkan. Kemudian dilaporkan juga skeletalnya, muskuloskeletal yang tampak pada pemeriksaan foto tersebut. Jika ada gambaran misalnya fraktur atau gambaran eh, skeletalnya menyempit ataupun miring, skoliosis itu tetap dilaporkan. Dan ada atau tidaknya klasifikasi klasifikasi dari pasien tersebut. Misalnya ada ketika foto polos pengen mencari ileus, ternyata pasiennya itu yang didapatkan pada foto polosnya didapatkan adanya Staghorn atau batu eh, atau nefrolithiasis atau batu pada SPC-nya, Staghorn Stockholm Calculus. Nah, dilaporkan itu kelainannya. Siapa tahu ternyata eh, nyeri perutnya itu bukan dari ileusnya, tapi dari hidronefrosis yang terlihat pada foto polosnya kelihatan Stockholm tersebut menyebabkan hidronefrosis seperti itu. Kemudian kalau ada batu pada misalnya ada batu di pada proyeksi kandung empedu juga dilaporkan. Seperti itu. Nah, ini untuk gambaran X-ray normal itu untuk pasien-pasien untuk BNO itu sendiri ataupun foto pola abdomen itu adalah modalitas yang paling eh, sederhana tapi bisa membantu dalam menentukan diagnosis ataupun tindakan dan manajemen selanjutnya pada pasien. Nah, ini yang tadi ya, ada atau tidaknya eh, gambaran atau ataupun gambaran udara dari pasien, ada atau tidaknya eh, extraluminal air ataupun free air pada kafum abdomen. Kemudian ada kalsifikasi yang abnormal, kemudian ada atau tidaknya soft tissue, gambaran soft tissue mass. Nah, ini preperitoneal fat, ini kanan kiri, dilihat apakah ada yang menebal ataupun menghilang di salah satunya. Kemudian selanjutnya adalah dari gambaran udara dari usus halus dan usus dan kolonnya, apa normal atau tidak. Kemudian gambarannya dilatasi atau tidak, seperti itu. Nah, ini gambaran lambung atau gaster dilihat biasanya nanti jangan salah ataupun harus diperhatikan gambaran di sebelah kiri ini jangan sampai keliru dengan gambaran pneumoperitoneum. Jadi nanti jangan seperti ini kalian laporkan sebagai pneumoperitoneum karena ini gambaran normal dari gaster, ada gambaran airflow level di regiogasternya.
Kemudian usus halusnya biasanya terlihat 2 sampai 3 loop-loop di daerah eh, di daerah abdomen pasien. Kemudian untuk gambaran udara di rektum itu ada. Nanti kalau misalnya nggak ada itu bisa, dan klinis yang lain mendukung, bisa mendukung kalau tidak ada gambaran udara di rektum ataupun di sigmoid di daerah kafum pelvis, maka jika klinisnya mendukung bisa dia ke arah gambaran ileus atau obstruktif di bagian proksimalnya. Nah, ini membedakan tadi ya, membedakan antara us kolon dan usus kecil tadi udah. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau untuk kolon itu bisa lebih dari 5 cm, gambarannya Haustra biasanya nggak sampai, biasanya lebih lebar. Karena kalau untuk valvula conifentes itu kecil-kecil dan panjang dari ujung sampai ujung. Itu. Nah, ini pada pemeriksaan kolon in loop, ini terlihat gambaran kontras dari ujung anus sampai dengan kolon descendent, hampir refleks ke daerah sekum. Kemudian dilihat juga untuk soft tisunya, apakah ada pembesaran liver atau enggak yang menyebabkan em, gambaran usus-usus terdesak. Kemudian vesika urinarianya, daerah kafum pelvis dilihat apakah ada kalsifikasi ataupun opasitas di sana, batu, vesikolitiasis, kemudian gambaran massa ataupun tumor. Nah, ini gambarannya kalau misalnya ada opasitas di sebelah kanan atas hingga ke bawah, itu biasanya jika memang dia membesar sekali biasanya akan terlihat seperti ini. Nah, ini di sebelah kanan dan kiri pada pasien-pasien misalnya talasemia, splenomegali, itu biasanya akan terlihat membesar dan apa namanya mendorong mendorong sistema usus ke inferior. Selanjutnya ginjal kanan kiri, ada atau tidaknya batu. Kemudian masih terlihat nggak konturnya, itu nanti dilaporkan. Atau malah terlihat di bawah misalnya. Itu. Kemudian ileosoasnya kanan kiri, simetris atau tidak. Kemudian ada lesi atau tidak. Kemudian pada vesika urinaria dilihat gambarannya apakah ada batu atau tidak di daerah regiokavum pelvis. Nah, ini klasifikasi yang mungkin terlihat pada pemeriksaan foto poros abdomen. Nah, ini kalau kecil-kecil, flebolit ataupun kalsifikasi pada vena, itu biasanya di daerah kavum pelvis, biasanya ada kalsifikasi kecil-kecil. Dia bisa di bisa diperhatikan kalau misalnya kecil-kecil itu dan bentuknya cenderung bulat, biasanya itu adalah flebolit. Sementara kalau bentuknya irreguler, itu bisa merupakan urolithiasis ataupun vesikolithiasis. Kemudian klasifikasi yang terletak pada cartilago costa. Nah, ini eh, gambaran-gambaran batu, ini gambaran dari urolithiasis di daerah kanan atas, kemudian ini daerah biasanya kalau di mid ataupun di daerah tengah itu gambaran dari
klasifikasi pada pankreas. Oke, untuk untuk hari ini mungkin sampai ini dulu ya dari untuk gambaran patologi untuk berikutnya karena ada acara nanti sebentar lagi. Mungkin untuk ini untuk sementara untuk pemeriksaan abdomen aja dulu. Juga modalitas radiologi yang bisa digunakan. Mungkin dari yang sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan ataupun konfirmasi. Saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Mungkin nanti bisa sambil dilihat-lihat lagi di apa namanya di rumah sakit yang ada yang kalian rotasi ini. Mungkin nanti ada pertanyaan atau apa terkait pemeriksaan abdomen. Nanti sambil di kalian kumpulkan dulu nanti kita atur untuk berikutnya untuk yang eh, gambaran patologi dan abdomen. Ya, ada yang mau ditanyakan cukup lah kali ya mungkin ya untuk yang sekarang. Semoga bermanfaat untuk kalian menjalani stase di radiologi. Nanti untuk yang patologisnya nanti minggu depan mungkin harinya nanti saya kabarin lagi. Silahkan kalian konfirmasi lagi ya ke saya ya. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Kasih dong. Dokter, mohon maaf dok. Izin dok. Ya, Boleh untuk mendokumentasi sebentar tidak dok? oh iya boleh boleh. Iya. Teman-teman yang lain boleh tolong di on cam. Hmm. Baik, mungkin izin untuk teman-teman lain boleh di on cam terlebih dahulu ya. Ya, mungkin izin untuk dilakukan dokumentasinya. Untuk dokter Alina, apakah bisa ini atau berhalangan dok? Oke, oke, sebentar. Baik dok. Hmm. Tidak bisa dia. Tidak. Oh, kok nggak bisa? Oh, nggak bisa dia. Lain kali aja deh. Nggak bisa ternyatanya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tidak tampak dok. Kalau gitu tidak apa-apa dok. Lain kali. Oh bisa dok, bisa dok. Tadi sempat menyala dok. Nyala ya? Ya tadi sempat menyala dok. Sekarang mati lagi. Mohon punten. Oh, alah. Ntar. Oke baik, saya izin untuk SS ya dok. Oke teman-teman, 3, 2, 1. Baik dok, sudah dok. Oke. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Gary.